intronya gimana? Tedeng pantai. Ini lagi. Ada Tuhan. Apa tutup ini? Ini yang host atau apa kita si Ical ya? Udah dapat ya? Ical. Iya. Apa? Yang host semua yang nyalain tuh Ical. Ya, yang mainin siapa, yang suara siapa, yang diarahkan kameranya kan? Iya. Pak Pendeta, mereka udah dapat ya suara? Sudah dengar nggak? Pendeta, halo, salam. Ya, halo, udah dengar Bu Nafi. Siap, ya. Selamat Jelas. pagi, Pak Wakil. Salam, selamat. Shalom. Shalom semua. Selamat dari Minggu. Selamat dari Selamat hari Jumat. Selamat Ya, dari Pak Pendeta. Mbak Sri, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Jumat Agung. Selamat. Sehat semua, Tuhan berkati. Kedengaran ya, sudah kedengaran semuanya. Kedengeran, oke. Itu adminnya itu siapa Pak? Apa Ical ya? Sama dengan Pak Ical. Ya, tolong koordinasi wilayah Ical supaya semuanya ditampilkan dulu persatu persatu. Pak Bendara. Ya. Ya, siap ya. Nanti sebentar lagi ya. Ya. Ya, kira-kira selamat Jumat Agung Ibu Pendeta. ya Pak Pendeta, selamat Jumat Agung. sama Pak. Di screenshot. Ya, Tapi kamu lihat. nah, semua yang sudah bergabung sekarang sudah Pak Ical. Jadi, selamat pagi, selamat Jumat Agung, Ibu Yan. Pendeta, selamat Jumat Agung. Oh, dengar maksudnya. Ya, Pak ada. Pendeta. Nah, kalau ini ada DP. Ya, Ibu Jenny, Diaken Jenny, selamat pagi. Salam sehat. Puji Tuhan. Ibu Jenny so di rumah? Oh ya, Oh, masih masih rumah di sakit. hotel dia. Oh, masih di hotel. Ya, Harif. Ya, tetap semangat. James, Seseki. Halo semuanya. Halo. Jacqueline. Jacqueline. Depok. Pak Woldi. Halo. Salam Salam semua. Pon. Mbak Sri sudah sehat. Puji Tuhan sudah
mulai Indah ini. sekali latar belakang keluarga Takumansang tuh. Di pantai. Kenapa, Pak Pendeta? Indah sekali latar belakangnya di pantai mana nih? Waduh, Lagi di Ibu Tahuna Reni kami, Pak Pendeta. gimana Ya, ya? lagi jalan-jalan. Kayaknya lagi di Medan nih. Di laut itu udah Lagi di laut. ini kurang ini. Kurang itu ada di laut itu. Ini tidak bisa itu. Nana, coba disapa dengan kasih semuanya, Pak Admin. Pak Fondal, dengar? Pak Fondal, Ya, Pak Fondal. ya Pak David. Jadi urutannya nanti pengantar dari BPMJ Pak Bendahara ya. Ya, Dari ya pengantar sudah di tadi. BPMJ Bendahara. Baru setelah itu Ya. liturgos dan selamat pagi Pak Ronald, Penatua, Sekjen, Sekretaris. Ya, selamat pagi. Mulai semangat sehat ya. Sekretaris sehat. Sehat. Jadi agendanya nanti Pak pengantar dari BPMJ Pak Bendahara, setelah itu masuk ke liturgos dipandu oleh Prokantor. Prokantor sudah berkoordinasi dengan pelayan firman. Ya, Sudah, oke. Jadi dan juga ya doa persembahan itu Penatua sayang Towoliu, Towoliu sayang ya, doa persembahan ya. Jadi memandu doa persembahan ya. Ya. Jadi persembahan di jalan, persembahan lagu persembahan setelah itu dari Penatua Towoliu sayang ya. Oke. Pak Cece, luar biasa di laut. Ya. Iya, Bang David. Terima kasih Mas Agung. Udah, luar biasa ini. Ya. Jadi di Medan ini. Aduh. Kalau semua connect semua, kita akan mulai nanti kurang lebih 2 menit lagi ya. Pak Sekretaris, 2 menit lagi ya. Kita konekkan semua dulu. Tolong admin. iya. Yang admin sudah tersambung nggak admin? Berapa yang sudah tersambung? 22 berapa ini? Ini lagunya pakai nggak diajak nyanyi kan cuma nyanyi langsung aja kan. Ya begitu nanti mengalir nyanyi. Ya, mengalir saja ya. Mengalir. Ya Cere ini di mana ini? Di pinggir pantai kayaknya. Punya enak benar itu. Kayaknya bagus sekali itu belakangnya itu. Ini siapa? Ronald. Lumayan. Pak Sekung. Sekum sudah Sehat. sekarang. Ya. Ya, Puji Tuhan. Jadi gemuk tuh berapa kilo naik? iya, sehat. Makan terus. Berapa Makan kilo terus. naik akibat diinfus? Pada mungkin keluarga-keluarga yang selamat pagi. Keluarga-keluarga yang sudah terkonek. Sesbela biasanya. Sesbela, selamat pagi. Masih batuk. Halo Jen, sudah sehat? Keluarga Darume. Ya, pendeta, selamat pagi Ya. sudah. Pagi semuanya. Sesbela belum, Yeni sudah. Yang ada ini belum Depok. Depok Polri, sudah, Depok sudah. sudah ya. Oke. Depok. Oh, ada serai kok nggak kelihatan ini.
Nggak kelihatan dah. Joanne, selamat Pak Agung. Kalau nyalain ini baru Ya. Salam sehat, Depok. Semua. Jadi apa yang mau dikenal di sini? Pak Pendeta, Ya mantap. Doang. kita Tekan telur putih. Harusnya mami di sini barengan semua. jadi urut-urutannya kita mulai pengantar dari Pak Bendahara, jemaat, Pak James. Setelah itu kita langsung otomatis ke liturgos, langsung bisa ke sini. langsung Download dulu deh. koordinasi. Kita download Selamat pagi. Zoom di sini nih. Pas di sini Zoom-nya nih. Selamat pagi. Nggak bisa. Apa cara masuk Indonesia nggak mau? Baiklah, semua sudah siap semua? Siap. Bapak Ibu semua yang ada di Siap-siap lu begitu doang. sudah siap ya? Baiklah, Pak Pendeta, Pak Pendeta Wenas. Udah, Pak. Sudah. Ya. Oke, Pak Pondol dan Ibu Tea sudah siap? Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, baiklah kita akan dengarkan pengantar dari BPMJ yang akan disampaikan oleh Bendahara Jemaat Pak James Latul. Kami persilakan Pak James. Malun semahe. Maluensang. Om, selamat pagi Bapak Ibu jemaat simpatisan Gemis Zaitun yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah masing-masing maupun di tempat tugas. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus Jemaat Gemis Zaitun melalui Zoom, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Wenas Kalangit. Kiranya firman yang akan disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Hendaklah Kau Iring Yesus Pikul Salib.
salibmu sertakan dan tetap hingga dapatlah mahkota surga lengan. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada sekarang ini, marilah kita tabiskan ibadah kita. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan dikau nats pembimbing terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali, Pak. Jemaat penyanyi di Golgota, di Golgota. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus supaya dilepaskannya kami ini dari dosa, kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Di Golgota tergantung Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pada hari Jumat Agung ini, marilah dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh rasa kesal kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu kembali saya silakan jemaat kalian berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan dosa kita ini secara berbalasan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukuman. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah dengan roh yang rela. Saudara-saudaraku, bagi yang telah mengaku dosanya, inilah berita anugerah dan pengampunan dari Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Terhapus dosanya. Silakan duduk kembali. Dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, dengan kerendahan hati kami mohon, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Semoga firman-Mu itu boleh merubah hati dan pikiran kami, agar kami menyadari betapa berat penderitaan-Mu demi menyelamatkan kami dari dosa dan maut, sehingga Engkau rela disalibkan di bukit Golgota. Pengorbanan-Mu itulah yang menghidupkan kami dan memberi kekuatan kepada kami untuk melanjutkan hidup ini. Ya Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami, kasihanilah kami. Amin. Umawuruwata. Sia
Saudara-saudaraku, marilah kita membuka Alkitab kita pada hari ini, Jumat Agung di tahun 2021. Bacaan Alkitab kita diambil dari dalam Injil Markus. Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayatnya yang ke-32. Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayatnya yang ke-32. Yesus disalibkan. Demikian. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelah dia juga. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang memelihara, mendengar firman Tuhan, dan memeliharanya. Hosana.
Kepada kita sekalian, saudara-saudaraku, diberi kesempatan untuk menyatakan dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawakan persembahan sukacita kita. Mari kita memuji Tuhan pada kaki salib-Mu. Yesus berlindung, air hayat Golgota, ajaran yang salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak. Ada Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena sampai saat ini Bapa, Engkau tetap ada dan berada bersama dengan kami. Dan di kesempatan hari ini ya Bapa, saat ibadah Jumat Agung, kami akan memberikan persembahan syukur bagimu ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan ini. Kami juga berdoa Bapa, sekalipun peribadatan kami melalui link Zoom ini ya Tuhan, dan persembahan-persembahan yang akan diberikan juga akan melalui dana maupun via ATM. Untuk itu ya Bapak, biarlah Bapak Ibu semua dapat memberikan persembahan ini, dan kiranya Tuhan layak untuk menerima persembahan ini untuk dipakai dalam jemaat Gemi Saitun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pada kaki salib-Mu. Ayat yang kedua. Kasih-Mu ku terima, sinar bintang
bintang fajar yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada penghentian. Suaranya nggak kedengeran. Marun semua, Maluensang. Selamat hari Jumat. Tapi Jumat kali ini Jumat yang lainnya. Kita beri nama atau kita mewarisi nama untuk Jumat ini sebagai Jumat Agung. Agung ini kata yang sangat akrab dengan kita. Ada banyak nama orang, ada banyak orang yang diberi nama Agung. Ada banyak tokoh yang juga memakai nama Agung di sana. Agung adalah kata yang sangat akrab dengan kita. Apa artinya agung? Kalau kita coba lihat di kamus, ada sejumlah kata yang semakna, searti dengan agung. Katanya kalau dihitung-hitung seluruhnya berjumlah 101. Banyak sekali. Tapi saya kira dari jumlah 101 itu arti yang relevan dengan penggunaan kata agung yang kita berikan kepada Jumat itu adalah luhur, Jumat luhur, Jumat mulia, Jumat besar, Jumat megah, minjam kata dari tetangga kita Jumat Akbar. Mengapa hari Jumat itu, hari Jumat ini ya, disebut agung, disebut akbar, disebut besar, disebut mulia. Malah dalam bahasa Inggris menyebutnya sebagai Jumat baik, Jumat bagus, Good Friday. Mengapa hari Jumat ini, yang karenanya kita juga beribadah dan nantinya duduk dalam meja perjamuan Tuhan, kita sebutkan sebagai agung? Jawaban singkat terhadap pertanyaan seperti ini adalah karena pada hari Jumat ini, dalam catatan sejarah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, disalibkan atau digantung di atas kayu salib untuk kemudian meninggal dunia, mati. Tapi pertanyaannya adalah mengapa peristiwa penyaliban yang berujung pada kematian itu justru disebut agung? Nah, saudaraku, sebelum kita menjawab pertanyaan seperti ini, mari kita simak dulu apa makna penyaliban itu. Saudaraku, digantung
apalagi dalam keadaan dipaku di atas kayu salib. Itu adalah bentuk hukuman mati yang sangat ditakuti dan sekaligus juga sangat memalukan pada zamannya. Pada zaman Tuhan Yesus sendiri. Mengapa ditakuti? Karena berat tanggungannya. Mengapa memalukan? Karena orang yang dianggap pantas dihukum di atas kayu salib adalah orang yang dianggap telah melakukan kejahatan yang sangat memalukan. Orang yang diputuskan dihukum gantung dipaksa harus memikul salibnya sendiri. Dan rute yang harus dia tempuh sambil memikul salibnya itu adalah rute terpanjang antara keputusan yang dikenakan kepadanya menuju ke tempat di mana ia akan digantung. Kalau ada jarak yang bisa ditempuh selama dalam kurun waktu beberapa menit, itu tidak akan dipilih. Yang akan dipilih menjadi rute yang akan dijalani oleh orang yang sedang memikul salibnya itu adalah jalan yang memakan waktu lebih lama atau paling lama malah. Katanya itu juga ada maksud supaya orang yang melihat adegan itu mendapat pelajaran dan berupaya untuk tidak melakukan kejahatan supaya terhindar dari kenyataan memikul salib sejauh itu. Dengan kata lain, apa yang dilakukan pada waktu itu supaya membuat orang tidak melakukan hal yang sama. Cara penyaliban juga berbeda. Ada yang dipaku, ada yang hanya diikat pakai tali. Tapi Yesus dipaku dengan paku. Paling tidak ini kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Thomas, salah seorang murid Yesus, yang ketika para temannya mengatakan bahwa mereka sudah melihat Yesus yang bangkit, lalu Thomas menjawab, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus dan juga pada kakinya, aku belum akan percaya. Artinya Thomas tahu bahwa penyaliban Yesus memakai cara paku, bukan diikat. Saudaraku, menggantung di atas palang salib sambil menahan berat beban badan sendiri dengan tangan dan kaki yang terpaku sungguh merupakan situasi yang sangat-sangat sulit. Orang yang digantung di salib seperti itu pada akhirnya akan kehabisan tenaganya. Dan dia atau orang itu akan mati lemas karena ketika kepalanya tertunduk dia tidak cukup kuat untuk menahan kepala tegak, maka ia akan mengalami kesulitan untuk bernafas. Cepat atau lambat, orang yang digantung di atas kayu salib itu akan mati. Mati pelan-pelan. Dan itu adalah derita yang luar biasa. Membayangkan derita atau kualitas derita yang dialami dan dijalani serta dipikul oleh Tuhan Yesus. Lalu kalau kita membandingkannya dengan derita-derita atau kesulitan-kesulitan yang mungkin pernah kita alami atau yang sedang kita alami, apapun itu, sepertinya kita boleh mengatakan bahwa derita kita atau kualitas derita kita sangat kecil.
Kualitas derita yang jauh lebih berat dan lebih parah sudah dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tidak hanya memikul beban yang berat, ia tidak hanya menahan rasa sakit yang hebat, tapi ia juga seperti merasa merana karena ia seorang diri di sana. Ia benar-benar ditinggalkan oleh setiap orang. Bahkan kita ingat salah satu ucapan Tuhan Yesus atas kayu salib adalah, ya Allah, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam deritanya yang sehebat itu pun ia masih merasakan bahwa ia ditinggal sendiri. Teman-temannya juga yang sebelumnya telah menyatakan kesetiaan mereka untuk mengikut dia malah menjauh darinya. Tak ada seorang pun yang berani tampil di dekat Yesus. Yesus benar-benar sendirian. Tak ada sahabat, tak ada keluarga, tak ada tetangga yang mendampinginya atau yang memberikan dia kekuatan dan dorongan serta semangat untuk bisa bertahan dalam derita itu. Menghayati ulang derita Tuhan Yesus seperti itu. Maka saya kira kita boleh mengatakan bahwa kita sekarang ini jauh lebih beruntung. Sebab ketika kita bermasalah, sebab ketika kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan, sebab ketika kita sedang dalam kesusahan, kita tidak kehilangan teman. Kita tidak kehilangan keluarga. Kita tidak kehilangan tetangga. Kita tetap ada dalam rangkulan persekutuan, ada dalam rangkulan jemaat sebagai contoh. Orang-orang itu, keluarga kita, teman kita, warga sepersekutuan kita, hadir atau setia hadir, walaupun barangkali tidak secara fisik, tapi dengan kata-kata yang disampaikan melalui media sosial, menyatakan kepedulian, keprihatinan, dukungan, dorongan, dan semangat bagi kita ketika kita sedang bermasalah. Mereka hadir dengan simpati mereka hadir dengan dorongan mereka hadir dengan doa mereka, dan bukan mustahil juga mereka hadir dengan bantuan-bantuan material mereka. Derita kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan derita Tuhan Yesus. Yang dialaminya jauh lebih parah. Tak ada yang datang membantunya, tak ada yang dapat datang menguatkannya, tak ada yang mengirim pesan simpatinya, tak ada yang hadir untuk memberi dukungan dan semangat. Saudaraku, Tuhan Yesus bukannya tidak bisa mengelak atau menghindar dari jalan derita yang sedang dia tapaki itu. Yesus sendiri bukannya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau sampai ia tega menjalaninya, maka sebagaimana kita tahu, itu adalah karena kualitas cinta kasihnya yang luar biasa. Kualitas deritanya berbanding sejajar dengan kualitas cinta kasihnya. Seberat apapun yang dia telah jalani sebagai penderitaan, maka seberat itulah, sehebat itulah kualitas cinta kasihnya. Kualitas cinta kasihnya sungguh sangat luar biasa. Maka ketika ada orang-orang yang lalu lewat ketika dia tersalib dan mengolok-oloknya dengan kata-kata yang tajam dan pedis,
Ketika mereka bilang, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Ketika ada orang yang bilang orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan, maka orang-orang yang menyindir seperti itu adalah orang-orang yang gagal paham. Gagal paham terhadap apa yang sebetulnya sedang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak paham apa yang sedang terjadi. Mereka pikir yang sedang mereka lihat dan tonton itu adalah bukti kelemahan dan ketidakbenaran Yesus. Padahal makna yang sesungguhnya justru adalah yang bertolak belakang dan yang bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Yesus bukannya tidak mampu menyelamatkan dirinya. Sebaliknya, menderita dan mati dalam derita adalah pilihan sadar yang dia ambil. Dan pilihan sadar itu diambil sekali lagi karena kualitas cinta kasihnya. Kita bisa katakan bahwa bagi Yesus, menderita adalah bagian yang tak terpisahkan sebagai ungkapan dari cinta kasihnya. Akan sangat ironis, dan itu saya kira juga berlaku untuk kita sekarang ini. Ketika kita mengatakan mengasihi, tapi kita tidak bersedia menderita untuk itu. Pelajaran berharga yang kita petik dari kisah derita Tuhan Yesus ini adalah bahwa menderita adalah bagian dari cinta kasih. Saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi dan karena itu diselamatkan oleh Tuhan kita, mati di salib adalah derita yang sangat luar biasa beratnya. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Betapa sakit hatinya mendengarkan olok-olokan orang-orang yang tak bermutu seperti itu. Dan Yesus mengalami sendiri semuanya itu. Dan peristiwa itu dalam lembaran sejarah kekristenan dikatakan terjadi pada hari Jumat. Mestinya Jumat, hari di mana Tuhan kita mati itu disebut sebagai Jumat seram, Jumat perih, Jumat menakutkan, Jumat kelabu, atau kata-kata apalah yang kira-kira senadah dengan itu untuk menggambarkan betapa perih, betapa pedih, berapa menyakitkannya hari Jumat itu. Namun saudara-saudaraku, gereja sepanjang sejarah tidak menyebutnya seperti itu. Gereja menyebutnya dengan sebutan yang sebaliknya justru. Jumat Agung, Jumat Mulia. Beberapa gereja lain di tempat lain, di negara lain menyebutnya sebagai Jumat Suci. Dan seperti tadi kita katakan, Jumat Bagus, Jumat Baik, Good Friday, Sacred Friday. Saudaraku, mengapa sebutan yang sangat positif ini justru diberikan untuk menyebut Jumat yang menunjukkan pada hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu? Mengapa sebutan positif ini diberikan kepada suatu kenyataan yang sepertinya sangat memilukan itu? Jawabannya adalah karena alasan dan tujuan dari derita luar biasa yang dialami oleh Tuhan itu sungguh agung, sungguh mulia. Karena maksud dan tujuan daripada derita yang dialaminya itu sungguh hebat. Deritanya itu adalah wujud cinta kasihnya. Cinta kasih kepada dunia, cinta kasih kepada manusia,
cinta kasih kepada kita. Hari Jumat ketika Tuhan Yesus merealisasikan cinta kasih-Nya melalui jalan derita itu, membuat hari Jumat itu disebut agung. Jumat Agung. Dan kita sekarang mewarisi sebutan itu. Saudaraku, hari ini kita kembali ada di hari yang agung ini. Kita diingatkan kembali akan jalan derita berat, bahkan sangat berat, yang dipilih sendiri secara sadar oleh Tuhan Yesus. Dan kita berharap dengan mengingat derita Tuhan kita Yesus ini, dengan menghayatinya berulang-ulang kali, kita memperoleh kekuatan baru dalam menghadapi setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap derita dalam hidup kita. Pada Jumat Agung ini juga, kita diingatkan bahwa derita Tuhan itu adalah karena Ia begitu mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini dikasihi, maka semestinya kita akan selalu bisa merasa kuat ketika kita menghadapi setiap kenyataan, sepahit apapun itu, yang barangkali membuat kita harus terpisah satu dengan yang lain, tidak bisa bertatap muka sebagai teman-teman sepersekutuan, harus dipisahkan sebagai satu keluarga, yang satu ada di tempat ini, yang lain ada di tempat sana, yang satu tidak bisa melihat yang lain. Kita harus menahan diri untuk tidak bisa berkomunikasi langsung. Derita-derita atau kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan kita seperti itu diingatkan kepada kita bahwa kita ada yang mengasihi kita. Dan karena kita ada yang mengasihi, maka kita diharapkan bisa kuat untuk menghadapi kesusahan seperti ini. Dan saudara-saudaraku, peringatan kita akan kasih Tuhan yang begitu hebat itu, yang diperlihatkannya dengan jalan derita, hari ini juga dalam kebersamaan dan persekutuan virtual kita ini juga akan kita teguhkan dengan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan ini sambil mengingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan karena kita tahu bahwa Ia begitu mengasihi kita, mari kita dengan penuh keberanian dan penuh semangat siap menghadapi setiap kenyataan dalam hidup kita, sesakit, seperih, sesengsara, sederita apapun itu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekarang dengarkanlah bagaimana perjamuan kudus ditentukan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan disampaikan ulang secara tertulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat, kita memuji Tuhan di salib-Mu kusujud. Udah nggak usah gitu-gitu. Nggak usah sebut-sebut. Salib-Mu kusujud, miskin, buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib-Mu kusujud, diriku selamatkanlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah arti perjamuan kudus. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Maka kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal, kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di surga, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan takhta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya. Dan Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia berkata, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai suatu tanda dan meterai kasih setia-Nya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal itu adalah benar, seperti yang kita lihat, bahwa roti dipecahkan dan anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Saudaraku, demikianlah arti perjamuan kudus itu, yaitu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu Ia naik ke surga
Dari sana Ia telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula, Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita aktakan, bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Dan jemaat yang terkasih, kembali kita memuji Tuhan di salibmu kusujud, ayat yang keempat. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuhnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudaraku, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mohon kepadamu, kiranya di dalam perjamuan kudus ini, Engkau sendirilah yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami semua yang akan mengambil bagian dalam meja perjamuan ini. Agar kami semua dapat menyerahkan diri kami dengan penuh kepercayaan kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami lewat perjamuan ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan supaya Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh bahwa Tuhanlah Bapa yang murah hati, yang tidak menghendaki kami binasa. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan untuk memikul salib kami karena Kristus, untuk menyangkal diri kami dan untuk mengaku Dikau sebagai juru selamat kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi bersama untuk persiapan perjamuan. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, sumpayamu di Golgota, dibasuh darahmu. Aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Saya percaya, saudara-saudaraku, meja perjamuan Tuhan di rumah kita masing-masing semuanya sudah dalam keadaan siap sedia. Kita akan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan Tuhan di hari Jumat Agung ini.
Kalau kita semua sudah siap, saudara-saudaraku, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecahkan untuk keampunan sempurna dosa-dosa kita. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa bagi kita. Ya, kita semua sudah makan roti dan minum anggur. Sekarang saya jemput kita semua berdiri. Dan dalam keesaan dengan semua orang Kristen di segala tempat dan di sepanjang masa, mari kita mengaku iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat dan doa Bapa kami akan kita ucapkan mengakhiri doa syafaat kita. Kita berdoa. Bersama-sama kami satukan hati kami ya Tuhan sebagai satu persekutuan jemaat
dan mengisinya dengan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau telah kami peringatkan lewat perjamuan kudus, lewat makan roti dan minum anggur dalam persekutuan sebagai anak-anak tebusan-Mu. Oleh pertolongan-Mu, kami semua merasa disegarkan. Bukan hanya tubuh kami, tapi juga percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya dengan kekuatan yang kami timba lewat perjamuan kudus, bahkan lewat ibadah kami bersama hari ini, kami semua akan merasa semakin bersemangat lagi untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan, walaupun kami harus berhadapan dengan situasi yang tidak seperti yang kami bayangkan, situasi yang penuh dengan tantangan, situasi yang penuh dengan kesulitan. Namun di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan kami yakin dan pastikan bahwa kami bisa menempuh hari-hari hidup kami. Dalam keyakinan itulah juga ya Tuhan, bersama-sama kami menaikkan syukur kami kepadamu. Bapa di surga, secara khusus kami naikkan doa permohonan kami untuk anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang diperhadapkan dengan situasi sulit sebagai dampak dari virus yang menular, dan karena itu membuat saudara-saudara kami, beberapa saudara-saudara kami ini harus dipisahkan satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam jemaat, dalam persekutuan, dan dalam masyarakat. Kami memohon kiranya Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami yang terpisah dan diisolasi seperti ini, supaya mereka tidak merasa sendiri di sana, tapi selalu ada Tuhan yang datang, mendampingi, menguatkan, menghibur, dan mendorong mereka untuk terus maju dan dengan penuh semangat melangkah terus menapaki hari-hari hidup mereka di hari esoknya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah merasakan sedikit membaik kondisi tubuh mereka setelah pada beberapa hari yang lalu merasa tubuh mereka lemah. Oleh pertolongan Tuhan, harapan semua orang, harapan keluarga, harapan pribadi, harapan jemaat boleh memperlihatkan tanda-tanda realisasinya. Itu pun kami syukuri ya Tuhan, karena ternyata beberapa keluarga dalam jemaat kami Gemi Zaitun ini terlihat sudah mulai bugar kembali dan dengan penuh sukacita boleh mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kiranya semangat baru ini akan terus ada pada mereka dan mewarnai kehidupan mereka, sehingga dengan penuh ketegaran mereka akan terus melangkah dan beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan Jemaat Gemi Zaitun yang memerlukan kebijakan tersendiri sebagai akibat dari keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau percayakan dengan tugas menjadi pengurus harian menjadi jemaat. Mereka yang kelihatan dan ternyata berada dalam keadaan bugar akan mengambil peran lebih banyak secara positif untuk menata layani kelanjutan kehidupan bersama sebagai satu jemaat. Sementara itu, saudara-saudara kami yang lain yang barangkali masih memerlukan waktu lagi untuk beristirahat, supaya memperoleh kembali kebugaran seperti sedia kala, Engkau akan berkati mereka siang dan malam, dan menilik mereka dalam setiap doa dan harapan mereka. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, besok sampai pada hari Minggu lusa ketika kami akan bersekutu lagi dalam suasana yang lain penuh dengan sukacita merayakan peringatan kebangkitan-Mu. Kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan dengan doa yang Tuhan sendiri telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian O Mau Rendingane. Berdiri itu. Kami jemput sidang jemaat berdiri. Iya. Belum bersatu. Oh, ada suara. Ya. Ada suara. Pak Pendeta nyalakan, mute, nggak kedengeran. Ya. Masih mute Pak Pendeta. Sudah, Bu. Ya. Sudah kayaknya. Oke, saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan hari-hari kehidupan kita ke depan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tetaplah berani dan bersemangat menghadapi setiap kenyataan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan semangat kita. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian sekarang ini dan untuk seterusnya. Amin. Amin, amin, amin.
Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus kita hari ini telah selesai. Selamat Jumat Agung. Selamat semua, Tuhan. Mute itu lagi. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung semua. Selamat ulang tahun buat Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Iya. atas pelayanannya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat ulang Ya, tahun. tetap semangat Ibu Pendeta. Ya. Selamat tahun Pak Pendeta Vena Skalani. Selamat ulang tahun. Terima berkati. Selamat mengaramat. Hari 5, Umure selamat Manando. hari 5. Hari 5 Makia. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu Umure Manando. Oh. Umur Manando. Umur Manando. Ya. Dia menyanyikan lagu Umure Manando untuk Bapak Pendeta. Ulang, ya. Umure Manando, umure Manando, umure Manando sikite gabi, sikite gabi, sikite gabi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilin dan tiup lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun Pak Pendeta Wena. Ya, terima kasih Ibu. Selamat ulang tahun. Iya. Sehat-sehat selalu. Ya. Sehat selalu. Halo, Om Akang bilang. Halo. Iya. Layanannya Halo, Bel. Ini Lili. Sehat semua. Lili Kaheli. Oh, lilin. Tiup lilin. Tiup lilin. Tiup lilin. Tiup lilin. Sekarang juga, sekarang api-apinya. Pinter Ade. Ade, mana kuenya? Potong kuenya, potong kuenya. Langsung bagi kuenya. Bagi kuenya. Akang, selamat Hai, selamat Jumat Agung, Sehat, Kang Akang. Oli, sehat. Ini kuenya. Ore. Ada dodol. Ada cucur. Jujur dah. Lembeng. Matanya bagaimana deh? Ya, Mau dikirim lewat apa ya? WA jawab. oh napa tuh kue? Itu ada itu. Halo Tanjung Lengkong. Lengkong, keluarga sehat. Pakai Giansar. Udah pada sehat. Sehat juga. semua. Puji Tuhan. Cuma agak pucat sedikit. Lila. Semuanya putih-putih ya. Udah sehat. Sehat.
Pak Seku naik berapa kilo ya Pak Seku? Kayaknya bodinya naik tuh. Gemuk. dari jauh. Jumat Agung dari Korea. Jumat Agung juga. Zek. Break bukan adiknya. Adiknya Zek, dadah. Selamat Jumat Agung. Bye-bye. Dali makan soto Michel. Orang Korea. Ini sendirian aja nih. Mana yang mau? Dali makan soto Mi ya. Keluarga Tolius Sianturi. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung. Master. Salam sehat. Hari Selamat Jumat Agung. Tuh, Mas Ted itu. Mas Ted. Iya, selamat ya. Siapa? Anak Diona. Oh iya. Siva. Mas Ted. Salam sehat. Jumat Agung. Keluarga Korputih, selamat Jumat Agung. Ya. Oh, Made. Apa kabar Made? Sehat ya. Sehat semua. Daniela ya. Daniela. Dadah. Diona. Miko. Situ. Ezi. Daniela. Itu. Keluarga selamat Jumat Agung. Natalia Pak Arif, sehat. selamat Jumat Agung. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semuanya. Mana ini? Keluarga Darme, selamat Jumat Agung. Selamat hari Jumat Agung untuk semua. Untuk Bapak David, mana? Bapak David. Ayo Pak Waka mana nih? Akan ditutup oleh Pak Waka. Waka belum masuk. Tanjung Lengkong, selamat Jumat Agung. Sama. Keluarga Toli, keluarga Bella, selamat Jumat Agung. Dadah Matthew. Sehat ya. Sini ada Aaron. Semuanya. Saudara bisa ada waktu menit saja. Boleh 1 menit saja sebentar. Dadah yang diundang. Terima kasih Pak Pendeta. Dadah. Salam dari Eran. Sehat. Om Tante, Oma, Opa, ya. Aku besok 1 tahun. Boleh. Aku besok 1 tahun umurku. Boleh 1 menit. 1 tahun, Eren. Halo semuanya. Ini selamat hari Minggu. Selamat Jumat Agung Pak James. Iya Bu. Ya, Stella.
Ya, Bung David. Ya, semua sehat ya. Boleh ambil waktu 1 menit ya. Ya, ya, ya. Kalian ada pengumuman sebentar untuk pasca hari Minggu. Kita juga diundang semua dalam acara yang sama ini, di mana yang akan melayani adalah Ibu Ketua Jemaat atas Stefani. Prokantor adalah Yosnya Rizal Manopo, Kamirala Manopo. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masih di dalam suasana memang kita keprihatinan, kita tetap dalam suasana sukacita, karena hari ini adalah Jumat Agung, adalah puncak daripada penderitaan Yesus Kristus kayu salib. Dan yang terakhir, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, menyampaikan duka yang mendalam dalam kasih Yesus Kristus untuk sahabat kita, keluarga kita, keluarga Manumpil Sumendong, di mana kita tahu bersama baru saja hari kemarin anggota jemaat kita, Ketua Jemaat Galilea, Ibu Pendeta Manumpil Sumendong telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin saja Pak Jetro sebagai sahabat pelayan dan Badan Pekerja Majelis mendengar suara dari kita semua, kami merasakan duka yang mendalam. Dan Kristus Yesus adalah segalanya di dalam genggaman kasih untuk semua keluarga, terutama keluarga besar Manumpil Sumendong yang ditinggalkan oleh kita semua. Oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin masih dalam suasana juga Jumat Agung, diingatkan kepada kita untuk Paskah, kepada seluruh majelis tetap memakai seragam dan ibadah seragam merah ya, seragam merah yang seragam kita untuk para majelis dan pelayan firman Ibu Ketua Jemaat, yaitu Pendeta Stefani Gudena Master Teologia. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat pelayan dan jemaat yang masih terpapar dan sekarang sudah mulai sembuh, di dalam doa kita bersama, kiranya semakin dipulihkan dan pengharapan itu sudah tiba, yaitu pada hari ini hampir semua sahabat-sahabat pelayan yang terpapar karena sakit sudah mulai sembuh, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama di dalam satu pelayanan karena masih banyak tugas kita yang harus kita lalui pada hari besok dan seterusnya. Sekali lagi kepada Bapak Pendeta Wenas Kalangit, terima kasih pelayanan hari ini atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat. Dan terima kasih juga untuk keluarga Wenas Kalangit. Dan juga kami di sini di rumah Pendeta Hano Kansil, Nyonya Hano Kansil. Kami ada bersama-sama sini, tapi Ibu Pendeta sendiri tidak ada di rumah. Salam hangat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Masih ada yang belum di ini? Akang Oli ada? Akang Oli. Akang Oli ada? Coba lihat wajah Pak Bendahara ini, sudah sehat benar. Kasihan. Sangat sehat ya. Coba lihat kudusnya. Tanjung Lenggong. Coba lihat Pak Sekretaris. Sini aja. Sini aja. Pak Sekretaris. Ibu Ivon. Biasa sudah sehat. Pak Sekretaris. Sudah sehat. Kang Neti. Kasih Lisa Mama tuh. Sini aja. Luar biasa. Kang Neti. Oh iya Pak. Saya benar. Awalnya nggak usah ikut-ikut. Luar biasa. Udah sehat Pak. Udah nggak usah pincip-pincip. Ini semangatin. Semangat. Arif dan keluarga. Jacqueline. Ya. Keluarga ya, ada mama di sananya, ada kecil ya. Halo jagoan. Halo jagoan. Dulu dong.
Tos dulu dong. Len. Gila. Jadi semuanya di rumah sehat ya, semangat ya. Jadi kita akan lagi kembali ke acara pasca kita hari ini. Tuh, Nani, Nani. Ya, ada mana? Nani Ipon udah sembuh. Apa namanya? Depok. Mana sudah sehat? Nani Ipon udah